Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 mata kuliah database fundamental yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu ada Lutfi Nur Ramadan sebagai ketuanya. Kemudian anggotanya itu yang pertama ada saya sendiri yakni Muhammad Fatah Al-Wafi. Kemudian anggota yang kedua itu ada Ramdhani Tresno. Kemudian anggota yang ketiga yaitu ada Riyadi Mutakin. Untuk anggota keempat itu ada Rian Al-Fajri Khairullah. Dan anggota kelima itu ada Lukman Maulana. Dan terakhir anggota yang keenam yakni Muhammad Aziz Ar-Rojaf. Insya Allah kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul model entity relationship, yang insya Allah untuk selanjutnya slide per slide-nya akan dijelaskan oleh teman dan rekan-rekan saya sekelompok. Saya Rian, saya akan menjelaskan tentang entity relationship model atau IRM. Entity relationship IR pada awalnya disampaikan oleh Peter pada tahun 1976 sebagai suatu cara untuk menyatukan jaringan dan menggambarkan relasional database. IR adalah sebuah model konsepsional dari data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari entities dan relationship. IR model didasarkan atas persepsi terhadap dunia yang tayang terdiri dari sekumpulan objek disebut entity dan hubungan antara objek tersebut disebut relationship. Hasil akhir dari proses IRM adalah entity relationship diagram atau IRD. IRD dapat diartikan sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah database, di mana entitas suatu dengan yang lainnya memiliki relasi atau berhubungan yang tidak dapat terpisahkan. Entitas yang dimaksud dalam hal ini adalah tabel. Database sendiri merupakan sekumpulan tabel, khususnya untuk SQL. Jadi, IRD adalah gambaran grafis yang mewakili logika database yang dilengkapi secara mendetail seperti entitas, hubungan, dan batasannya. Fungsi entity relationship diagram atau IRD. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam menganalisis sebuah basis data atau database dengan cara yang cepat dan serta mudah. Lalu yang kedua, menjalankan hubungan antar data yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang dihubungkan dengan suatu relasi. Lalu yang ketiga, mendokumentasikan data yang ada dalam sebuah basis data dengan cara menganalisis serta mengidentifikasi setiap objek atau entitas dan relasinya. Lalu yang keempat, melakukan pengujian model yang telah dibuat. Kemudian yang selanjutnya itu ada diagram IR yang terdiri dari 4 diagram. Yang pertama itu entitas yang berbentuk rectangle atau persegi panjang yang menggambarkan himpunan entity. Kemudian ada atribut yang melambangkan oval atau X-clip menggambarkan atribut entity. Yang ketiga itu ada relasi yang berbentuk diamond menggambarkan hubungan antara himpunan entity. Dan yang terakhir line, yaitu garis menghubungkan antar objek dalam diagram IR. Entitas merupakan suatu objek nyata atau eksistensi serta dapat dibedakan dari suatu yang lain. Objek dasarnya pun beragam, dapat berupa orang, benda, bahkan sesuatu hal yang informasinya bisa disimpan dalam sebuah basis data atau database. Sebagai contoh ada pada gambar berikut. Kemudian atribut
adalah elemen atau bagian dari sebuah entitas yang berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Sebagai contoh ada pada gambar berikut. Kemudian yang ketiga itu ada relasi. Relasi merupakan keterhubungan atau keterkaitan antara satu entitas dengan satu atau lebih dari entitas lain. Dan sebagai contoh pada gambar berikut dari tabel mahasiswa dan kuliah. Berikut adalah notasi-notasi IRD. Lalu untuk selanjutnya ada derajat kardinalitas. Yang pertama itu one to one, yaitu sebuah elemen di entitas A tepat berasosiasi dengan satu elemen di entitas B. Untuk contohnya yaitu seorang supir bertugas untuk mengendarai satu buah mobil. Untuk derajat kardinalitas yang kedua yaitu one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Sebagai contoh yaitu satu kelas berisi banyak mahasiswa atau siswa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya tadi jelaskan tentang derajat kardinalitas. Many to many, yakni satu elemen di entitas A berasosiasi dengan satu atau lebih elemen di entitas B, dan satu elemen di entitas B berasosiasi dengan satu atau lebih elemen di entitas A. Contoh, banyak dosen mengajari banyak mahasiswa. Kemudian ada simbol-simbol kardinalitas IRD. Yang pertama itu adalah simbolnya one to one. Kemudian untuk simbol yang kedua itu one to n atau one to many. Kemudian simbol yang ketiga yaitu n to n, many to many. Lambang M atau many bisa digantikan dengan n. Kemudian ada juga contoh kasus IRD. Contoh kasus IRD contohnya yakni entitas dosen memiliki banyak atribut. Yang pertama atributnya yakni nama dosen, yang kedua yakni NIP dosen, yang ketiga yakni materi ajar, yang keempat yakni durasi mengajar, dan yang terakhir yakni tempat mengajar. Kemudian dari entitas dosen itu memiliki relasi mengajar mata kuliah. Nah, dari mata kuliah itu ada banyak atribut juga. Atribut yang pertama itu ada nama mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga jenis mata kuliah, kemudian yang keempat itu jumlah SKS, kemudian yang kelima itu durasi mata kuliah, kemudian yang keenam itu ruang mata kuliah, dan terakhir yang ketujuh yakni materi mata kuliah. Kemudian dari mata kuliah itu memiliki relasi belajar mahasiswa. Nah, dari mahasiswa itu juga yang menjadi entitas memiliki banyak atribut pula. Nah, atribut yang pertama itu ada nama mahasiswa, kemudian atribut yang kedua itu ada NIM mahasiswa, kemudian yang ketiga itu ada durasi belajar, kemudian yang keempat itu ada jumlah SKS, dan yang terakhir itu ada ruang kelas. Nah, itu adalah contoh daripada kasus IRD. Terus lanjutan dari rekan saya yang tadi, yakni tabel ERD mengajar mata kuliah. Yang pertama ada entitas. Yang pertama itu dosen. Atributnya nama dosen, NIP dosen, materi ajar, durasi mengajar, tempat mengajar. Lalu entitas yang kedua ada mata kuliah. Atributnya nama
nama mata kuliah, kode mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SKS, durasi mata kuliah, ruang mata kuliah, materi mata kuliah. Lalu yang ketiga entitasnya adalah mahasiswa. Mahasiswa di sini mempunyai atribut nama mahasiswa, NIM mahasiswa, durasi belajar, jumlah SKS dan ruang kelas. Lalu analisisnya adalah berdasarkan contoh ERD mengajar mata kuliah di atas dapat diketahui terdapat 3 entitas, yaitu dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Selain itu terdapat 2 proses, yaitu mengajar dan belajar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah proses mengajar dilakukan oleh dosen untuk memenuhi tugas dalam memberikan mata kuliah kepada mahasiswa dalam periode tertentu. Yang kedua, proses belajar dapat menjelaskan tentang interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau tenaga pengajar melalui mata kuliah yang diambil. Oke, selanjutnya ada tools yang digunakan oleh Entity Relation Diagram (ERD), yaitu ada 5. Yang pertama ada DB diagram, ada yang kedua draw.ai, yang ketiga Lucid chart, yang keempat ada SQL DBM, yang kelima ada Quit DBD. Selanjutnya ada kesimpulan. DRD adalah bentuk model untuk menyusun kerangka database untuk mempermudah dalam memberikan gambaran terkait relasi dalam bentuk sebuah desain. Oke, mungkin hanya itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan atas hasil daripada kerja kelompok kami. Apabila ada dari materi penjelasannya ada beberapa hal yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena kami semuanya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.